Salam literasi, kita lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan hukum acara perdata di buku saya, Hukum Acara Perdata yang saya tulis pada tahun 2016 lalu. Untuk episode ini kita akan membedah sedikit tentang konstruksi tuntutan dalam gugatan. Gugatan itu di samping ada posita, ada identitas, harus pula ada tuntutan. Tuntutan ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh penggugat dalam gugatan agar majelis hakim memutus sesuai dengan yang diinginkan oleh penggugat. Nah, lalu apa saja konstruksi dalam tuntutan itu? Konstruksi dalam tuntutan itu pada intinya mencakup 3 bagian. Yang pertama, tuntutan pokok. Tuntutan pokok adalah tuntutan yang menjadi inti dari keseluruhan gugatan penggugat. Misalnya, kalau gugatan non prestasi, maka tuntutan pokoknya adalah ada beberapa hal, maksud saya. Yang pertama, menyatakan tergugat melakukan non prestasi, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sejumlah sekian, bisa juga menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial yang diderita oleh penggugat. Kemudian bisa juga dalam tuntutan pokok itu misalnya kalau ada barang yang dipinjam dan sebagainya, maka menghukum tergugat untuk mengembalikan barang yang telah dipinjam. Itu biasanya kalau dalam gugatan terkait dengan pinjam-minjam barang. Nah, tuntutan pokok ini dapat berisi 3 macam permintaan. Ada permintaan yang sifatnya pernyataan, deklaratur, ya. Kemudian ada yang sifatnya konstitutif, membentuk atau menghilangkan hubungan hukum. Lalu ada yang bersifat kondemnator atau menghukum tergugat melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian apa itu deklaratur, konstitutif, dan kondemnator nanti akan kita bedah secara lebih mendalam pada bagian pembahasan putusan. Kemudian yang kedua, ada tuntutan tambahan. Tuntutan tambahan ini melengkapi dari tuntutan pokok tadi. Biasanya tuntutan tambahan itu dimaksudkan agar putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan secara efektif. Misalnya, putusan serta-merta, ya, meminta kepada pengadilan agar menyatakan atau menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Lalu ada tuntutan provisi, yaitu tuntutan pendahuluan, berisi tentang permintaan agar tergugat diperintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Kemudian ada bunga morator, jika tuntutan tersebut berupa permintaan agar tergugat membayar sejumlah biaya kepada penggugat. Lalu ada duangsom atau uang paksa, yaitu tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa jika ia lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Biasanya uang paksa ini dihitung per hari, misalnya menghukum tergugat untuk membayar uang paksa 500.000 per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Nah, yang ketiga ada tuntutan pengganti. Tuntutan pengganti ini sering juga disebut dengan tuntutan sapu jagat, ya. Jadi intinya merangkum dari semua hal yang dijelaskan dalam gugatan. Pada pokoknya penggugat meminta agar pengadilan memutus atau hakim memutus seadil-adilnya, ex aequo ad bono. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Tuntutan pengganti ini lebih bersifat moral, ya, meminta kepada hakim agar segala aspek dalam perkara dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga keadilan dapat ditegakkan melalui putusan hakim tersebut. Nah, itu tadi sekilas pembahasan mengenai tuntutan dalam gugatan perdata. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi inspirasi atau insight baru bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam literasi digital.